Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dasokai. Di video kali ini saya akan bahas mengenai segitiga exposure. So, simak videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya mengenai apa itu segitiga exposure atau exposure triangle. Nah, jadi segitiga exposure ini adalah merupakan fondasi tentang bagaimana cara kita men-setting kamera, tentang bagaimana cara kita menentukan expose atau pecahan yang tepat pada fotografi ataupun videografi. Nah, tentunya untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia fotografi ataupun videografi, baik itu secara hobi ataupun profesional, ini merupakan hal yang sangat wajib untuk dipahami. Segitiga exposure ini mencakup 3 elemen dasar exposure yang saling berkaitan. Nah, artinya ketika kita menggunakan segitiga exposure ini, kita tidak bisa hanya menggunakan satu elemen dasar exposure saja, melainkan kita juga harus melibatkan elemen-elemen lain dan menyeimbangkannya demi mendapatkan expose atau pecahan yang tepat. Ketiga elemen dasar exposure ini yaitu yang pertama aperture, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga adalah ISO. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, yang pertama adalah aperture. Nah, aperture ini adalah bukaan pada lensa, atau disebut juga dengan diafragma, atau disebut juga dengan f number, f ratio, namun dengan yang kita kenal dengan kode satuan pada kamera yaitu f, misalkan f2,8, f5,6, dan seterusnya. Diafragma ini adalah merupakan beberapa lepengan logam yang terdapat di dalam bodi lensa yang menyerupai lingkaran, dan di bagian tengah itu terdapat lubang. Nah, lubang itulah tempat masuknya cahaya yang selanjutnya dikirim ke sensor kamera. Nah, aperture ini semakin angkanya kecil, maka bukaan pada lensanya itu akan semakin besar. Nah, lalu apa dampak dari bukaan lebar ini? Nah, tentunya karena bukaannya lebar, maka cahaya yang dikirim ke sensor itu semakin banyak. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah semakin bukaannya besar, maka fotonya akan semakin terang. Ada dampak lain dari bukaan lebar ini, yaitu foto akan memiliki depth of field atau DOF atau bokeh ya. Jadi foto yang blur di bagian background ataupun bagian foregroundnya. Sebaliknya, semakin angkanya besar, maka bukaan pada lensa itu semakin kecil. Misalkan f5,6, f7,1, f11, dan seterusnya. Lalu, apa dampak yang dihasilkan dari bukaan yang sempit ini atau angka yang besar pada f ini? Nah, karena bukaannya kecil, otomatis cahaya yang dikirim ke sensor kamera itu akan semakin sedikit. Nah, dampak yang dihasilkan dari bukaan yang sempit ini adalah foto semakin bukaannya sempit, maka foto akan semakin gelap. Nah, namun di sini juga sama halnya dengan bukaan yang lebar, bukaan yang sempit ini juga memiliki dampak lain, yaitu foto akan memiliki ruang tajam yang luas. Tentunya teman-teman pernah dong melihat sebuah foto yang hampir seluruh bagian gambarnya itu tajam, seperti pada foto grup yang memiliki beberapa barisan, atau pada foto landscape, cityscape. Nah, itulah foto yang memiliki ruang tajam yang luas. Baik, selanjutnya adalah shutter speed. Nah, apa itu shutter speed? Shutter speed ini adalah kecepatan rana atau kecepatan membukanya rana dalam kamera. Nah, jadi jika teman-teman membuka dalam bodi kamera DSLR, itu terdapat cermin dan rana penutup daripada sensornya. Nah, si cermin ini akan memantulkan cahaya ke sensor ini beriringan dengan terbukanya rana atau penutup itu. Nah, itulah yang menghasilkan sebuah gambar. Semakin angkanya besar, seperti 1/500, 1/1000, 1/2000, dan seterusnya. Nah, artinya cahaya yang dikirim ke sensor kamera itu akan semakin sedikit karena pembukaannya semakin cepat. Nah, lalu apa dampak yang dihasilkan dari kecepatan tinggi ini? Dampak yang dihasilkan dari kecepatan tinggi ini adalah semakin cepat, maka foto akan semakin gelap. Dampak lain yang dihasilkan dari kecepatan tinggi ini adalah foto akan tampak lebih tajam. Nah, artinya si foto ini akan terhindar daripada shake saat kita memotret, karena memang dengan kecepatan tinggi ini kita memiliki keseimbangan yang sangat stabil ya ketika kita handling kameranya.
Sebaliknya, semakin angkanya kecil, maka kecepatannya itu semakin rendah. Nah, dampak yang dihasilkan dari kecepatan rendah adalah semakin rendah atau semakin kecil angkanya, maka cahaya yang masuk ke sensor itu semakin banyak, karena memang terbukanya jendela rana itu yang memang cukup lama, sehingga cahaya yang masuk ke sensor kamera itu semakin banyak. Nah, dampak yang dihasilkan dari kecepatan lambat ini adalah semakin lambat, semakin angkanya kecil, maka cahaya yang dikirim semakin besar. Nah, artinya foto akan semakin terang. Dampak lain daripada kecepatan yang rendah ini adalah berisiko adanya shake atau motion blur. Baik teman-teman, elemen dasar exposure yang terakhir atau yang ketiga ini adalah ISO. Nah, apa itu ISO? ISO ini adalah merupakan sensitivitas yang terdapat di dalam bodi kamera, yang terdapat di dalam sensor. Nah, ISO ini semakin angkanya besar, maka sensitivitasnya itu akan semakin tinggi. Misalkan pada ISO 800, 1600, 2000 dan seterusnya. Nah, lalu apa dampak yang dihasilkan daripada ISO yang tinggi ini? Nah, dampak yang dihasilkan dari ISO yang tinggi ini, karena sensitivitasnya tinggi, maka si foto akan semakin terang. Di sini juga ada dampak lain daripada penggunaan ISO yang tinggi, yaitu foto akan timbul noise. Nah, tentunya teman-teman pernah dong melihat sebuah foto biasanya kurang tajam ya, dengan banyak titik-titik pada fotonya, seperti smooth. Nah, itulah yang disebut dengan noise. Itu biasanya dampak daripada penggunaan ISO yang tinggi. Nah, sebaliknya, semakin angkanya rendah, maka sensitivitas semakin rendah pula. Nah, dampak yang dihasilkan dari penggunaan ISO yang rendah adalah foto akan semakin gelap. Nah, di sini juga tentunya memiliki dampak lain, yaitu foto akan semakin tajam karena minim akan adanya noise. Oke teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai ketiga elemen dasar segitiga exposure. Lalu bagaimana cara menggunakan dan menyeimbangkan segitiga exposure ini? So, tetap simak videonya. Mengenai bagaimana cara kita men-setting segitiga exposure ini dan urutannya seperti apa, sebetulnya tidak ada aturan baku ya, kita harus mulai dari mana. Namun di sini biasanya tergantung daripada konsep fotonya, karena pada setiap konsep foto itu biasanya memiliki priority yang berbeda-beda dari ketiga elemen ini. Nah, katakanlah untuk foto wedding atau foto model, biasanya yang menjadi prioritas utama adalah F-nya atau aperture. Nah, lalu ada juga yang lebih mengutamakan atau memprioritaskan shutter speed-nya atau kecepatan yang tinggi. Nah, ini biasanya terdapat pada foto-foto aktivitas ya, seperti foto-foto sport, foto olahraga, atau foto-foto jurnalis. Ada juga yang memprioritaskan kecepatan rendah. Nah, seperti pada foto-foto light trail, pada foto-foto light painting, lalu pada foto-foto seperti foto sungai yang menginginkan soft efek lembut pada airnya. Bagaimana cara kita mengatur segitiga exposure ini dan mengenai kita harus mulai dari mana, urutannya seperti apa? Baik, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran kecil. Katakanlah saya akan memotret seorang model. Di sini saya akan melakukannya secara indoor atau dalam ruangan. Nah, otomatis di sini yang menjadi prioritas pertama adalah aperture-nya. Nah, kalau misalkan saya menginginkan sebuah foto dengan efek blur di bagian background-nya atau bokeh, otomatis ini saya akan menggunakan bukan yang lebar, misalkan bukan f2,0 atau f2,8. Nah, jika saya menginginkan sebuah foto yang memiliki ketajaman ruang yang luas atau flat, nah ini saya biasanya menggunakan pada f8,0 sampai f11. Katakanlah di sini saya akan memotret seorang model dengan menginginkan efek foto yang bokeh atau blur di background-nya. Baik, di sini saya akan terapkan bukaan pada 2,8. 2,8 ini cukup universal ya. Untuk lensa fix kita bisa menggunakan, lalu untuk lensa wide atau zoom yang memiliki bukaan lebar juga f2,8 ini memang pada umumnya sudah diterapkan pada lensa-lensa tersebut. Di sini prioritas yang pertama adalah f2,8. Nah, kenapa ini menjadi prioritas? Karena ini yang
akan membuat karakter pada sebuah fotonya. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung saja ke shutter speed. Oke, shutter speed. Nah, katakanlah shutter speed 1/125. Nah, karena biasanya pada foto studio ini memang sudah merupakan angka yang cukup aman ya. Cukup aman memang pada foto studio, karena memang di situ biasanya menggunakan lighting juga, jadi biasanya cenderung kecepatannya itu tinggi. Baik, di sini saya akan terapkan dulu di 1/125. Nah, selanjutnya adalah ISO. Nah, ISO ini kita terapkan dulu angka terendah antara 100 atau 200. Oke. Nah, saya mendapatkan shutter speed di 125, f2,8 dan ISO di 100. Lalu bagaimana jika dengan settingan ini ternyata foto itu masih terlalu under atau over exposure? Oke, katakanlah di sini masih terlalu under exposure atau terlalu gelap. Nah, mana yang harus diubah duluan? Baik, perlu saya sampaikan dulu mengenai elemen-elemen dasar exposure ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengubah setiap elemennya ini, teman-teman harus memahami dulu batas aman daripada masing-masing elemen ini. Misalkan untuk shutter speed, ketika memotret model, biasanya jarak batas aman terendah itu ada di angka 1/60. Nah, karena di bawah 60 itu memang sudah masuk ke low speed ya, ke kecepatan rendah. Nah, nanti si foto akan berdampak ke motion blur atau shaking pada fotonya. Nah, lalu ke ISO. Nah, untuk ISO, jarak batas aman tertinggi itu ada di angka 1600. Nah, meskipun saya sebetulnya tidak menyarankan ya penggunaan sampai 1600. Jadi usahakan di bawah 800. Namun untuk sebagai hitungan, jarak batas aman tertinggi itu ada di 1600. Nah, artinya kenapa teman-teman harus memahami batas aman setiap elemen ini, karena kita mengubahnya kita tidak bisa sembarangan menaikkan atau menurunkan stop yang terlalu tinggi. Baik, kita kembali lagi ke settingan. Nah, tadi settingan itu untuk shutter speed di 1/125, lalu ke f2,8, ISO 100. Nah, bagaimana jika ini dengan settingan ini foto yang dihasilkan masih tampak gelap? Nah, jika foto yang dihasilkan masih underexposed dengan settingan ini, maka selanjutnya yang bisa kita ubah adalah ISO-nya. Nah, kenapa ISO? Kenapa saya tidak mengubah ke F atau shutter speed-nya? Oke, baik. F, aperture, karena yang saya sampaikan di awal itu F adalah merupakan prioritasnya. Artinya di sini settingannya sudah paten. Artinya kita tidak bisa mengubahnya, terkecuali jika kita memang menginginkan karakter foto dengan dimensi yang lain. Nah, berarti F itu settingannya sudah mati, kita tidak bisa ubah lagi. Nah, artinya di sini yang kita bisa ubah hanya dua, yaitu shutter speed dan ISO. Baik, dari sini langsung saja ke ISO. Nah, alasannya kenapa di sini saya ubah ISO tidak ke shutter speed. Nah, karena di sini teman-teman perlu ketahui juga untuk ISO ini jarak batas aman tertinggi itu ada di 1600. Nah, sementara untuk shutter speed jarak aman batas terendah itu ada di angka 60. Nah, jika dibandingkan antara ISO dengan shutter speed ini, pertama ISO. Untuk ISO ini sebetulnya dari penggunaan 100 ke jarak batas aman tertinggi 1600 itu banyak stop yang bisa kita gunakan. Nah, sementara untuk shutter speed dari 125 itu hanya memiliki beberapa stop jika kita turunkan. Nah, jadi untuk perbandingannya masih kita lebih banyak jatahnya itu pada ISO. Jika masih terlalu gelap, otomatis yang harus kita ubah adalah ISO. Oke, di sini kita tidak perlu menurunkan speednya. Kita ubah ISO misalnya dari 100 ke 125 atau 160. Nah, jika masih terlalu gelap juga, nah barulah kita bisa naik ke full stop, yaitu ke 200. Kita naik satu stop. Lalu bagaimana jika sebaliknya?
foto terlalu overexpose atau terlalu terang. Nah, di sini kita memang tidak ada pilihan lagi kecuali mengubah shutter speed, karena di sini memang untuk f sudah mati, ini tidak bisa kita ubah. Lalu ke ISO juga sudah terendah. Nah, otomatis jika terlalu terang atau terlalu over exposure, maka yang diubah hanyalah pada shutter speednya. Misalkan dari 125 kita bisa naik ke 1 stop atau setengah stop, misalkan dari 125 ke 180 atau ke 250. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan saja untuk shutter speednya dapatnya di kecepatan berapa. Nah, untuk overexposure yang diubah hanyalah shutter speednya. Itu adalah gambaran untuk settingan pada indoor ya. Nah, lalu bagaimana dengan outdoor? Jika pada indoor, prioritas yang pertama adalah f, yang kedua shutter speed, ketiga adalah ISO. Nah, berbeda dengan outdoor. Nah, untuk outdoor urutannya seperti ini. Yang pertama adalah prioritasnya adalah f, aperture-nya, yang kedua barulah ke ISO, dan yang terakhir adalah shutter speed. Nah, jadi berbeda dengan indoor, prioritas yang keduanya adalah shutter speed. Nah, untuk outdoor prioritas yang kedua adalah ISO. Jadi kita cari aman di ISO-nya dulu. Kita tentukan kita menginginkan ISO berapa, apakah di 100 atau 200. Nah, terakhir barulah ke shutter speed. Nah, kenapa pada outdoor ini shutter speed berada pada urutan terakhir? Karena pada sesi foto outdoor untuk shutter speed ini cukup aman karena memang cenderung menggunakan kecepatan tinggi ya pada sesi foto outdoor siang hari. Sebagai gambaran, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Baik teman-teman, seperti itulah penjelasan mengenai exposure triangle atau segitiga exposure. So, thank you for watching. Like, subscribe, see you.